Saya membuat papan tulis dengan keliling 700 cm dan lebar 150 cm. Papan tulis tersebut membutuhkan 2 kaleng cat berukuran kecil untuk tiap meter persegi. Cat yang dibutuhkan ayah untuk mengecat papan tulis tersebut adalah titik-titik kaleng. Diketahui dalam soal keliling adalah 700 cm, di mana rumus keliling adalah 2 panjang ditambah lebar. Kita ketahui dalam soal lebarnya adalah 150 cm, maka rumus ini menjadi 2 kali panjang tambah 150 cm. Kita masukkan angka kelilingnya 700 sama dengan 2 panjang ditambah 150 cm. Supaya angka 2 di sini hilang, kita bagi 2. Di depan juga dibagi 2, maka akan menjadi seperti ini. 350 cm sama dengan, ini coret, panjang ditambah 150. Maka kita dapatkan panjang adalah 350 dikurangi 150 sama dengan 200 cm. Kita dapatkan panjangnya. Langkah berikutnya tentu saja adalah mencari luasnya. Luas adalah panjang dikalikan lebar. Sudah kita dapatkan panjangnya adalah 200 meter dikalikan 150 cm lebarnya. Hasilnya adalah 30.000 cm persegi, atau dalam meter persegi adalah 3 meter persegi. Di dalam soal diketahui membutuhkan 2 kaleng cat berukuran kecil untuk tiap meter persegi. Maka cat yang dibutuhkan tinggal dikalikan saja 2 kaleng untuk 1 meter persegi dikalikan luasnya adalah 3 meter persegi. Hasilnya adalah 6 kaleng cat yang dibutuhkan. Jawabannya adalah D. Semoga dapat dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. Yang 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. 4. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah A123, B234, C124, D134 atau E314. Kita cek dari yang angka 1, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan kekurangan. Tepat. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah kurang. Jelas salah. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Tepat. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Tepat. Yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500. Sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. Pernyataan yang senilai adalah, kita simbolkan dulu, buku adalah X, pensil adalah Y, dan pulpen adalah Z. Kita cek yang A, 2X plus 5Y sama dengan 5X plus 3Z. Ini akan menjadi pernyataan seperti ini. 2 buku, 2X, plus 5 pensil, 5Y, sama dengan 14.500, sama dengan 4 pensil, 4Y, plus 3 pulpen, 3Z. Seperti itu. Kemudian yang pernyataan kedua, ini 1, ini 2. 5 buku, 5X, plus 3 pulpen, 3Z, sama dengan 9.500. Kita dapatkan 2 pernyataan seperti di atas. Kita lihat yang A, jelas salah. Kemudian yang B juga salah. Lihat yang C, salah ada di sini ya. Seharusnya adalah tanda lebih besar. Saya lihat yang D, 2X plus 5Y lebih besar dari 5X plus 3Z. Ini adalah lebih besar dari yang bawah ini. 14.500, ini adalah 14.500, sedangkan yang belakang ini adalah 9.500. Jadi tanda yang tepat adalah lebih besar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 2X plus 5Y lebih besar dari 5X plus 3Z. Semoga dapat dipahami. Lanjut soal berikutnya.
Mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Ingat, rumus gaya adalah F, M dikalikan A, gaya massa dikalikan percepatan. Kita masukkan masanya adalah 2 kg dikalikan percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 2 kali 10 adalah 20 Newton. Jawaban yang tepat adalah B, 20 Newton. Dipelajari ulang terkait gaya, massa, dan percepatan. Proses evaporasi pada gambar siklus air berikut ditunjukkan pada nomor. Terdapat gambar seperti ini, siklus air. Di manakah proses evaporasi? Tepat sekali, jawaban adalah A. Evaporasi ditunjukkan pada nomor 1. Lebih jelasnya adalah seperti pada layar, evaporasi, kemudian proses kondensasi, kemudian turun hujan, dan peresapan pada tanah atau infiltrasi. Sangat dianjurkan untuk dipelajari lebih dalam terkait siklus air untuk persiapan tahap ketiga nanti. Perhatikan kalimat berikut, ibu membaca koran sambil minum teh di depan teras rumah. Huruf yang sejajar pada kalimat di atas adalah, manakah huruf yang sejajar pada kalimat di atas? Jawaban yang tepat adalah C, huruf B, K, dan L. B, K, dan L. Lebih jelasnya pada gambar di layar, huruf B, K, dan L memiliki tipe yang sejajar. Perhatikan gambar di samping. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi gambar di atas adalah, manakah dari opsi jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah C. Dari A ke B di sini energi potensialnya adalah besar. Kemudian dari B ke C ini energi kinetiknya besar. Jadi dari A ke B energi kinetik kecil, energi potensial besar. Dan dari B ke C, energi potensial kecil, energi kinetik menjadi besar. Silakan dipelajari berbagai bentuk pengembangan soal dari kasus seperti soal ini. Akan sangat mungkin muncul kembali di tahap ketiga terkait energi potensial dan energi kinetik. Soal pertama, perhatikan data warga desa Permai berikut. Dalam diagram di atas, warga desa Permai berjumlah 200 orang. Banyaknya warga desa Permai yang menyukai bakso adalah, yang menyukai bakso ada di sini. Kita cari dulu berapa persen warga desa Permai yang menyukai bakso. Dalam satu lingkaran ini adalah 100%. Dikurangi yang suka nasi goreng adalah 15%. Dikurangi yang suka soto adalah 20%. Dan dikurangi yang suka mie ayam adalah 30%. Hasilnya adalah 35%. Ini adalah yang menyukai bakso, 35%. Di soal diketahui jumlah warga adalah 200 orang. Maka yang menyukai bakso saja dicari dengan cara 35 per 100 dikali 200 orang. Hasilnya adalah 70 orang. Jawaban yang tepat adalah E, 70 orang. Dapat dipelajari terkait diagram dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Akan sangat mungkin muncul lagi di tahap ketiga seleksi P3K. Perhatikan gambar di samping bagian dinamo sepeda pada gambar di atas yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah A. Roda dinamo, B. As atau sumbu dinamo, C. Magnet, D. Kumparan, E. Inti besi. Nomor 3 adalah ini. Jelas jawabannya adalah magnet, C. Kita pelajari masing-masing komponen dari dinamo sepeda. Gambar nomor 1 adalah roda dinamo yang di sini. Gambar nomor 2 adalah as atau sumbu dinamo. Gambar 3 adalah magnet dalam soal tadi. Nomor 4 adalah kumparan. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Contoh kegiatan yang mengamalkan lambang Pancasila sesuai gambar tersebut adalah A. Melakukan ibadah sholat di masjid. B. Membantu tetangga yang sedang terkena musibah. C. Membeli produk barang dalam negeri. Atau D. Berbuat baik terhadap orang lain. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila, sila ketiga. Beberapa poin penting dari sila ketiga adalah sebagai berikut.
1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban, bangga dan cinta tanah air, mengembangkan persatuan tanpa membeda-bedakan, patriotisme dan cinta produk dalam negeri. Maka opsi jawaban yang tepat adalah C. Pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu membeli produk barang dalam negeri. Sangat dianjurkan untuk dipelajari pengamalan Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan sehari-hari untuk persiapan seleksi P3K tahap ketiga nantinya. Daur hidup kecoa yang benar adalah A. Imago larva telur pupa, B. Telur kecoa muda imago, C. Telur larva pupa kecoa dewasa, D. Telur larva kecoa muda kecoa dewasa. Daur hidup kecoa yang tepat adalah seperti pada layar, telur berubah menjadi nimfa. Nimfa adalah kecoa muda, tidak ada perubahan bentuk yang signifikan. Kemudian menjadi kecoa dewasa atau imago. Jadi hanya 3 fase. Jawaban yang tepat adalah B. Telur, kecoa muda, dan imago. Kecoa termasuk dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Dapat dipelajari lebih lanjut metamorfosis sempurna dan tidak sempurna beserta contoh-contoh hewan yang mengalaminya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki luas 50.000 meter persegi dengan panjang 250 meter. Budi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali, maka jarak yang ditempuh Budi adalah berapa meter? Perhatikan bentuknya adalah persegi panjang, luasnya 50.000 meter persegi, panjangnya 250 meter. Luas adalah panjang dikalikan lebar. Luas dan panjang sudah diketahui, maka lebarnya adalah luas dibagi panjang. 50.000 dibagi panjangnya 250 meter. Hasilnya adalah 200 meter. Kita dapatkan lebar adalah 200 meter. Budi berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, artinya kita cari dulu kelilingnya. Keliling adalah 2, panjang ditambah lebar, 250, panjangnya ditambah lebarnya 200, sama dengan 2 ditambah 450, adalah 900 meter. Kelilingnya 900 meter. Budi mengelilingi 3 kali. Maka 900 dikali 3 adalah 2.700 meter. Jarak yang ditempuh oleh Budi. Jawaban yang tepat adalah B. 2.700 meter. Adat Cowongan dan Gebuk Ende adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat Cowongan dan Gebuk Ende adalah A. Mempertahankan budaya dan adat lokal, B. Adat meminta hujan, C. Bertahan dari bahaya gempa, D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, atau E. Budaya menanam padi. Adat Cowongan dan Gebuk Ende jelas adalah adat untuk meminta hujan. Ada beberapa adat untuk meminta hujan dari beberapa daerah, di antaranya tradisi cambuk badan tiban dari Tulungagung, tradisi ujungan dari Purbalingga, tari sintren dari Cirebon, tari gundala-gundala dari Karo, tradisi gebuk ende dari Karangasem, tradisi ojung dari Bondowoso, tradisi cowongan dari Banyumas, Jawa Tengah, tarian suling dewa dari Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh warisan budaya oleh masing-masing suku di daerah. Berikut merupakan keragaman budaya di Indonesia, kecuali A. Rumah Hanoi, B. Bahasa Barito, C. Pakaian ule balang, D. Upacara besale, atau E. Tari joropo. Manakah yang bukan termasuk keragaman budaya di Indonesia? Hanoi jelas, Bahasa Barito jelas, pakaian ule balang jelas, upacara besale jelas. Yang bukan adalah tari joropo, di mana tari joropo berasal dari negara Venezuela. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti A. Penambah, B. Lain, C. Pemelihara, D. Pengganti, atau E. Sumber. Alternatif jelas artinya adalah pengganti, D. Jawaban yang tepat adalah D. Alternatif artinya adalah pengganti. Berikut ini kegiatan yang mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila adalah A. Menghormati teman yang berbeda agama,
B. Memecahkan masalah dengan musyawarah. C. Tidak membeda-bedakan teman bermain. D. Hemat dalam penggunaan uang. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Hemat dalam penggunaan uang. Beberapa tindakan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Yang pertama adalah adil, kemudian keseimbangan hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang lain, tidak boros atau hemat, menghargai hasil karya orang lain, gotong royong, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Perhatikan data buku berikut. Judul buku adalah Pernak-Pernik Blog. Penulisnya adalah Fani Aryasari, penerbit Media Kita Jakarta, cetakan kedua bulan Juli 2007. Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah, manakah penulisan daftar pustaka yang tepat? Jawabannya adalah B. Nama belakang dulu baru nama depan, titik kemudian tahun, judul buku, kota penerbit, dan penerbit di belakang. Kita lihat yang A salahnya ini tidak dibalik. Kemudian sama halnya yang C, salahnya ada di sini. Yang D ini tidak memakai koma, dan juga ini memakai titik, harusnya adalah titik 2. Yang E ini tidak dibalik, salahnya. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk dipelajari penulisan daftar pustaka yang tepat, baik satu penulis maupun dua penulis, dengan berbagai alternatif soal yang akan muncul nantinya. Soal pertama, fungsi bilik kiri pada jantung manusia adalah A. Memompa darah ke paru-paru, B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, C. Memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh, D. Memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru, atau E. Menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Fungsi jantung banyak muncul di tahap 1 dan tahap 2. Bilik kiri, jelas jawaban yang tepat adalah B. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kita lihat masing-masing fungsi dari bagian dari jantung. Serambi kiri, fungsinya menerima darah dari paru-paru. Kandungan darahnya adalah kaya O2. Kemudian serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Kandungan darahnya jelas adalah karbon dioksida. Kemudian bilik kanan, fungsinya adalah memompa darah ke paru-paru. Tentu kandungan darahnya adalah karbon dioksida. Yang ditanyakan di soal adalah ini, bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh dengan kandungan darahnya adalah O2 atau oksigen. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya masih terkait jantung. Fungsi serambi kiri pada jantung manusia adalah, sudah kita bahas sebelumnya, jelas jawabannya adalah E. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Dicatat, dipahami secara utuh, fungsi bagian dari jantung sangat mungkin muncul kembali di tahap ketiga tahun 2022 seleksi P3K. Soal berikutnya, soal PPKN. Musyawarah adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Musyawarah, pengamalan Pancasila, jelas adalah sila keempat. Sila keempat lambangnya jelas adalah kepala banteng. Jawabannya adalah D. Ingat selalu lambang dari masing-masing sila. Sila pertama lambangnya adalah bintang emas, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng, sila kelima adalah padi dan kapas. Dipahami, dihafalkan masing-masing lambangnya beserta pengamalan Pancasila. Sangat mungkin akan muncul kembali di tahap ketiga. Lambang pohon beringin pada Pancasila adalah lambang sila. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Pohon beringin adalah lambang sila baru saja kita ulas di pembahasan sebelumnya. Pohon beringin jelas jawabannya adalah lambang sila ketiga dari Pancasila. Jawaban adalah C.